Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nisa Sapitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai pajak angsuran. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 25? Nah, pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya sendiri adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengapa? Karena sebenarnya wajib pajak memiliki kewajiban atau pajak terutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, dan pembayarannya sendiri harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan loh. Definisi pajak penghasilan pasal 25. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Nah, dan merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang atau lebih dalam pembayaran pajak. Berikut cara perhitungan dari pajak penghasilan pasal 25. Jadi, setelah diketahui pajak terutang sesuai dengan SPT-nya, maka dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri ini bisa dikategorikan ada dua bagi orang pribadi, yaitu 21, 22, dan 23. Sedangkan untuk kredit pajak dalam negeri untuk badan adalah PPh 22 dan 23. Setelah dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri, maka dikurangi lagi dengan kredit pajak luar negeri atau PPh 24, maka diperolehlah angsuran PPh 25 per tahun. Dan untuk mengetahui angsuran PPh 25 per bulannya dibagi dengan 12. Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Nah, kegiatan mengkreditkan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapatnya dikreditkan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran. Nah, namun tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang PKP mendapatkan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal PKP sudah menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Saya tutupkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.